Phase untuk game yang kedua. Match point untuk Onyx dan first pick-nya akan kembali diamankan dan Cloud kembali ditutup. Tamat Cloudnya. Udah game over. Tidak ada Cloud untuk Skylar. Ya, no more Cloud for Skylar. Dan bahkan hero terbaik Clay juga ya, salah satunya Yves kan. Ini ditutup juga sekarang untuk Onyx ya. Dan tetap Funny Band, masih ada Link, Angela juga mungkin bisa jadi preparation, tapi Link dulu. Masih akan di-ban 2 hero yang biasanya dipergunakan oleh Kairi. Yap. Ban oleh RRQ. Poolnya banyak sih. Iya. Selain daripada itu ya Kairi kan kita tahu dia juga bisa pakai Bane. Iya, Martis. mau tank jungle juga bisa kayak Grok, Baxia. Bufra, Baxia juga bisa. Chow. Iya. Banyak lah ya pokoknya Oh ya, Chow poolnya. ada. Tapi memang dengan adanya Cloud Ban harus dikarantina lagi nih. Cloud Rantina. Masuk Gak back bisa kalau ini. kemana-mana nih. Masalahnya siapapun tim yang melawan Onyx sekarang, itu kebingungan loh. Oh, ban yang mana ya? Kita mau ngapain? Apakah kita akan dengan pakemnya kita sendiri? Karena kalau dengan pakemnya kita sendiri apa ya? Cobaan yang harus mereka hadapin ya dengan seluruh TRS yang dimiliki oleh Onyx kayak gini. Kayak tadi jadinya. Dan ternyata hero Clay yang dihabisi nih, 2 hero high ground yang menjadi power untuk Clay itu sendiri ditutup. Dan 1 ban terakhir sebelum nantinya akan memberikan first pick untuk Onyx. Masih banyak banget opsinya. Ya ini Hildanya nggak di-ban. Hildanya nggak di-ban. Hildanya nggak di-ban. Jadi ya kemungkinan mereka cukup memaksakan juga mungkin ya kalian boleh pakai marksman, pakai assassinnya, nanti Hildanya bisa dipakai keyboy. Nah. Iya kan? Ini belum di-ban untuk Hildanya dan menutup Clay. 2 hero terbaik sekarang, artillery mage-nya, Parsha Yves. Gak ada, masih ada Valentina sebenarnya. Valentina. Iya bener, Valentina dari tadi masuk ke deretan hero ban prioritas loh. Dan Joy di ban berarti membuka Valentina. Ya Valen lepas. Even pun Valen. nanti dari sisi RRQ ya, Naomi bisa pakai Kaja. Ya Yaitu, mau Faramis aja selama ada Valentina aman. betul, dan ini Valentina harusnya akan bisa di first pick Secure sih. first ya. Ya. Dan fun fact nih, Oppa Buset. Hiding, Oppa Hiding. Performa boot dalam 1 week dapat ditentukan dari jumlah drakor yang dia tonton. Tapi emang bener, kalau drakornya set end, dia bisa kepikiran 2 hari. Buset. Gitu ya. Fun fact yang luar biasa. Oppa Hiding. Weh. Nah ini Valentina first pick dulu. Ya, ini Valentina first pick udah cukup membingungkan sebenarnya. Karena mau ambil siapapun juga ya nanti ultimate-nya bakal diambil oleh Valentina. Yep. Mau ambil banyak sisi gak apa-apa, Valentina punya sisinya juga. Iya, Faramis Kaja nantinya bakal bisa jadi senjata makan juga. Betul, apalagi kan damage dari Valentina, build-nya dia Pakito. Pakito Kadita. Pakito yang memang masih menjadi prioritas ya untuk saat ini. Dan Kadita memang menjadi mid lane yang sering kali ditutup setelah Valentina ya biasanya. Tapi bagusnya Om, dengan adanya mungkin kita taruhlah Pakito ini di XP lane. Dengan Oke. metode Pakito di XP lane, hal yang sangat-sangat cocok untuk melakukan ataupun melawan dari Pakito ini apa? Apakah kita dengan damage juga atau emang dengan durability yang kencang seperti Uranus yang emang bisa melakukan rotasi ataupun pergerakan ke tempat lain jauh lebih cepat? Sebenarnya lebih ke Uranus sih, untuk bisa sustain aja. Jadi Pakitonya juga akhirnya bosen numbuk, jadi mau gak mau pisah dua-duanya. Oke, berarti Sama-sama hero-hero cutting. yang sustain ya? Ya, yang sustain. Bukan dengan damage juga. Jangan. Damage jangan dilawan Ya. damage. Karena bisa kalau damage dia kan gak punya sustain yang tebal kan. Yep. 2 kali kan, sekali tumbuk dia kena efek knock up dan dia gak bisa nge-skill balik. Ya, itu Jadi- yang buat Pakito punya unggul di sana. Damage-nya masuk semua. Betul, dari knockout strike-nya dia. Nah dan Uranus yang sudah dijawab juga ya Yep. untuk Boots beserta Melisa nih untuk cewek. Ya, Main Melisa, hero team fight. Melisa aman dari Pakito, tapi gak aman dari Kadita. Dengan momentum yang pas, Kadita pun akan tergeser apabila animasi dari Rockwave-nya itu masih kalah dengan Telat ya? animasi dari Go Away. Ya, Dia bakal terlempar aja gitu. Mental ya. mental. Mental banget. Oke. Tapi kalau melihat dari Pakito yang masih fleksibel juga ya. Bisa di jungle, bisa di XP. Dan bahkan Kadita pun bisa di roam, bisa di mid. Hero ketiga yang langsung diamankan oleh RRQ nih sebelum menuju ke arah banning phase yang kedua. Masih ada Kari kalau misalkan emang mau nge-meltdown abis dari Uranusnya. Dan ternyata Beatrix masih menjadi power Masih. pick untuk Skylar. Oke. 6 kali pick, 50% win rate. 3-3. Ini dah satu matchup yang berada di area goal line antara Melisa dan juga Bitty. Kalau gue pribadi sih gue masih Melisa. Dengan jarak Madelsnya ini aja udah. Ini kalau 1v1 ya tanpa adanya gangguan dari yang lain ya. Jarak dari Madelsnya ini aja udah. Mohon maaf kita nih sulit banget.
strong landing lah ya. Strong landing parah. Dia kan termasuk dari summoner berarti kan. Ya betul. Models ya. Iya, berarti summoner kayak begini pasti menang dari sisi jarak. Popol Kupa jarak menang banget. Betul. Diki jarak menang banget. Dan Madelsnya juga bukan cuma sekedar bisa nge-poke ya, dia bisa buka vision juga. Iya. Jadi punya teritori nyaman lah untuk Melissa itu sendiri dan tutup ke arah Lancelot. Ini udah target ban banget buat Kairi. Ya tapi kalau di Hilda yang dilepasin, kemungkinan Kairi memang tidak ada niatan atau dari Onyxnya gak ada niatan untuk menggunakan hero-hero assassin. Yap. Franco Ben. Kalau mau tutup satu assassin lagi, masih ada Hayabusa, powernya dia, Hellcard juga masih ada. Ini Kaja masih open loh. Kaja juga. Kaja masih open. Kaja ini hero andalan Araki sebenarnya. Hmm. Jadi bandnya ya Franco Kaja. Oke. Tapi alangkah baiknya kalau untuk Onyx ini sendiri di awal sekarang mereka punya Melissa scaling loh. Betul. Dari Uranus damage-nya kita tahu nggak ada. Ya. Durability-nya kencang. Berarti next-nya apakah ini junglernya harus yang berdamage Om? Sebenarnya enggak juga Atau sih. mau yang main ngerom aja, jadi emang ini ditarik ke belakang mainnya. Ditarik ke belakang bisa juga. Karena Valentina bakal kasih damage yang besar. Oke. Dengan damage kita tahu lah efek tarifanya kayak gimana ya. Apalagi metode late game-nya dia. Tapi yang ditutup adalah Cho. Tapi Masih ada Kufra. Ada Grok sih. Ada Grok, Buat ada main Kufra. agresif sama Valentina. Bisa, Tapi bisa di copy kan? bisa. Enggak, Grok buat Keyboy. Oh, ya. Grok Tap- buat Keyboy. Ada Kufra buat mencegah Pakito biar gak kemana-mana. Yap, masih bisa banget. Tapi memang Chow dari Keyboy masih terlalu mengerikan ya. Jadi Oke. ditutup aja, melepaskan kembali nantinya Kufra, Grok. Kaja? Kaja pun masih possible banget untuk diamankan. Tapi dari Onyx bakal menutup satu hero terakhir nih. Hero Naomi kah? Kalau misalkan Kaja nggak di-ban, ini bisa banget diambil sama Araki. Ya menurutku instant ambil gak sih? Where is my target? Tapi Natalia. Natalia, ya ini juga power untuk Naomi. Karena Tapi- Kaja, oke dia punya Divine Judgment copy ya nantinya. Ya betul. Bisa di copy Valentina kan? Oke. Sekarang pilihannya untuk RRQ, mau ke Romer dulu. Atau ngebuka antara XP atau jungler karena flex Pakito. Ini Onyx ngejebak banget sih. Iya karena kalaupun dia mau ngambil Kaja, Kufra tuh juga ganggu Kaja banget loh. Dia flicker kena bouncing ball aja tuh susah banget untuk bisa Divine Judgment ke belakang. Atau Kufranya bisa diambil sekarang oleh Naomi. Yap, sekarang Onyx kalau emang dia mau ngambil Kufra lagi, ini akan semakin nikmat lagi loh. Uranus kita tahu bagaimana track recordnya. Ini hero mau ada di dalam best turret orang aja aman. Slow gitu loh. Oh, oke. Berapa banyak informasi yang bisa diambil, tapi sekarang Baxia. udah ada Baxia. Berarti Banana Pakito ya. Karena kemarin 2 kali berturut-turut RRQ Baxianya masuk sebagai jungler. Yap. Dan itu hasilnya bagus banget ya. Bagus Main bisa harassment di early game. tabrak ya. Ini harusnya udah bisa diantisipasi sama teman-teman dari Onyx. Grok bisa banget untuk dipakai. Untuk bisa ngasih ada damage-nya juga gitu loh. Jalan bareng sama Valentina nantinya. Kena efek tarifying, kena power of nature aja tuh kan benjol ya. Benjol, Benjol. oke. Tapi hero dari Kairi masih belum kelihatan juga untuk bisa menembus nih nantinya. Baxia. Ke Baxia ya. Hmm. Karena lumayan sih, Baxia memang early pressure-nya besar banget. Dia Iya. pakai Season Hunter cepat buat nge-clear, ngambil buff-nya dia, langsung jebrang-jebrang. Ranger. Ranger. Dan Minotaur. Damage Om ternyata. Yang akan digunakan oleh Kairi. Granger sekarang, tapi setelan emblemnya penasaran nih. Apa yang akan dia gunakan? Penasaran banget ya. Dan Minotaur perdana di MPL Indonesia season 12 ya. Mereka bakal coba untuk main area yang besar. Apalagi dengan adanya follow up multiple damage dari Melissa. Yes. Jadi untuk depannya udah dapat banget ya mereka ya. Yep. Mereka punya Mino, Uranus juga. Yang dimana ini bakal ngebaying time untuk Ranger bersama Melissa memberikan damage. Yap. 2 marksman. Cuman ini bisa Onyx. dibilang Onyx nanti ya mungkin akan membangun sebuah setup ini terang-terangan banget. Terang-terangan dengan adanya Minotaur. Ya, Terang-terangan banget, entah itu nanti Minotaur Fury Flicker atau apapun caranya. Sementara sekarang satu hero terakhir dari RRQ. dan menjawab kenapa ban 2 hero high ground. 2 marksman itu bakal kesulitan ya dengan adanya high ground yang pasti bisa nyampe ke belakang. Dan menjawab juga bahwa Kaditanya akan berada di tangan dari Clay dengan Kufra untuk Naomi. Yap, dan Kufra menjadi pilihan untuk Naomi. Game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama. Wow, belum terdengar nih, kita mau tanya di KPL Arena. Game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama.
belum terdengar juga. Karena begitu besar suasana ataupun suara yang dihasilkan oleh Sonic dan juga Kingdom. Oke, match point. The Battle of the King. Yang akan kita saksikan pastinya. 1 poin udah bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx. Dan mampukah RRQ menyamakan keadaan dan memaksa game yang ketiga? Atau dominasi masih belum bisa terhenti? Itu dia. Teriakan-teriakan dari Sonic, tapi kita mau dengar dulu dia. Game kedua. 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Oke, kalau begitu ini dia game yang kedua. Game yang kedua, kita akan melihat dengan adanya double marksman yang dibawa oleh Onyx. Dengan adanya potensi early aggression dan Banana, nampaknya udah harus mengeluarkan flicker untuk mundur dan first blood tercipta di tangan dari Drian dan mempanis keberadaan dari Banana. Ada sebuah setup untuk menggagalkan itu semuanya. Mereka paham menggunakan Pakito, mereka paham bagaimana caranya mengcounter Pakito. Tapi Kiboy sendirian, Flicker dan Kiboy seperti akan lolos dari kejaran yang akan dihasilkan oleh 2 orang sekaligus. Kiboy sedikit lagi yang tersisa, Kiboy udah level 2 dan darahnya nambah. Masih punya motivation roar yang ditahan. Bantengnya selamat. Ya, dan bahkan tadi dengan tumbangnya Banana ini mahal banget ya. Karena otomatis Uranus levelnya agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan Banana. Dan dari emblem setnya juga Assassin yang dipakai bersama dengan Trill, bukan Rapture dan Season Hunter. What? 1 lawan 2. Bentar dulu, ini 1 lawan 2 kenapa cewek yang ngedesnya ke depan di volley-nya. Tapi barusan. Wow, Dead Sonata hampir saja bisa membuat pergerakan. Tadi lebih terkena tapi sekarang udah diserang akan langsung dilakukan oleh RRQ. Berhasil untuk mendapatkan bola ke arah Kairi. Yap, Dead Sonata yang masih bisa dihindari dengan 1 buah flicker. Informasi sudah disampaikan, kita tahu dengan adanya marksman dia cuma punya rondo aja untuk bisa melakukan escaping. Dengan mobilitas yang kencang juga dari Shield of Spirit Versik, itu langsung bisa ngepanis dan itu kompensasi yang mahal banget. Dan ini dia, Tennis Prediction 50-50 untuk kedua belah tim. Yap, berimbang ya untuk di game yang kedua. Oke. Des dan Boots akan sangat sustain di bottom lane tadi. Dengan basic command emblem yang tetap dibawakan oleh Uranus. Dan ya seperti yang kalian dengarkan juga sekarang, lagu untuk Pulung tetap berkumandang ya. Pulung anti Onyx. Seru. Gue selalu cinta sama Sonic nih sumpah. Ntar satu-satu gue peluk-pelukin deh. Sekarang what? Oke, dari Turtle udah berhasil langsung diamankan sebentar untuk sekarang. Hey, cukup cepat tempo permainan di mana Boots-nya. Langsung lagi maju ke bagian tapi Banana berusaha untuk bisa mengantarkan damage dan Boots masih selamat. Dan kerasa kan, udah punya power sedikit damage tapi Naomi nge-charge. Langsung mencoba untuk memberikan adanya inisiasi tapi langsung diusir mundur dengan presence dari Kiboy di sana. Iya, dan Kiboy juga bisa knock up dengan Storm dia tadi. Jadi gak ada masalah dan pasti di cancel oleh Naomi sendiri. Dan ya tempo permainan yang lebih meningkat dibandingkan dengan game yang pertama ya. Karena invasi yang RRQ di early game patah tapi mereka dapetin Turtle. Yap, sementara sekarang Versik langsung ada di daerah tersebut. Untuk Kairi masih sulit untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Level 5 tertinggal Versik mengeluarkan satu agresivitas yang sangat-sangat baik. Bahkan sekarang monster jungle-nya nggak dikasih loh. Ya, dan Kairi juga tadi nggak kontes ya ke arah purple buff-nya, direlakan aja. Dan kita bisa melihat Naomi yang benar-benar di zoning out abis-abisan. RRQ, mereka terlihat dengan adanya agresivitas yang begitu luar biasa dengan Baxia untuk Versik. Lihat Kairi. Kairi-kairinya ketemu Banana. Yap, tapi langsung ditampol begitu saja Kairi. Masih berusaha untuk bisa menggocek. Hanya saja sekarang satu yang terakhir Kairi. Ada flicker dan hilang. Dan ini Banana yang kita lihat di match pertama kemarin. Dengan agresivitas dan bahkan masuk ke area jungle dari Kairi. Mereka tahu RRQ potensi dengan adanya marksman. Susah banget pasti untuk escape. Gak akan selincah dari Assassin. Setiap kali ada orange buff yang sudah up, Kairi harus ditemani ke sana. Yap, dan Naomi kali ini terjebak sendirian. Bisakah Naomi Kabermin Nuan Puri dikeluarkan dan Naomi tidak diperbolehkan pulang untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Dan sekarang untuk Boots mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi Kairi again and again harus kehilangan dari orange buff. Ya, dan ini membuat Versiknya makin snowballing lagi. Dan bahkan Boots menahan damage yang cukup banyak. Tortoise Puissance membuat dari Versik berhasil untuk melarikan diri karena ada Drian pula di sana. Ada Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Yap, Tortoise Poison bocor oli sampingnya Baxia kayak barusan. What? Oke. Petrify dan Drian. What?
RRQ berubah di game yang kedua. Mencoba untuk bisa memberikan balasan yang setimpal dari Banana. Beserta dengan Versing. Langsung saja hadir di area tersebut. Tapi Kairi, coba lihat tidak ada farmingan untuk Kairi. Under banget sih. Yap. Karena setiap kali dia lagi mendekat juga, Season Hunter yang dipakai Baxia ini bisa nabrak. Dan dia punya badan. Dia punya Tortoise Poison untuk mengurangi damage dari lawannya. Ada damage reduction di sana. Dan cepat juga kan ada shield unity-nya. Ya, dia bisa mobilitasnya spamming. cepat. Betul. Mobilitas cepat. Dan shield of spirit dan bahkan pertemuan di area River Boots pun udah mulai harus mengkalkulasikan damage yang diterima. Karena Banana pun udah bisa menyumbangkan damage yang besar. Apalagi udah kecicil sedikit demi sedikit. Dan 1400 keunggulan yang bisa diamankan oleh RRQ dengan objektivitas yang begitu banyak. Outer turret di arah bawah, invasi ke arah jungle. Dan snowballing effect yang harusnya bisa dimiliki Onyx. Wah, Ini Clay nggak hampir, berjalan. hampir aja Clay-nya. Hampir aja bisa dapat Om. Ya tapi ini yang kita lihat dari RRQ kemarin. Mereka bermain agresif, mereka invasi. Dan dilakukan sekarang. Jadi secara teori ya mereka sedang menang Buset, level. dah itu ketabrak lagi tapi bootsnya berhasil dihancurkan. Sementara untuk Banana masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dari Sonata dikeluarkan dan Banana masih berhasil selamat tapi Versing berjuang sendirian. Ada Orange Buff yang berhasil langsung diamankan. Dia berusaha untuk bisa pergi dari tersebut tapi langsung dikolek oleh 4 orang. Ada Minuan Fury, Versingnya bonyok dari atas sampai bawah. Badannya udah biru semua ada Versing. Lenyap. Versingnya hilang karena memang udah kebaca. Banana yang selalu ganggu ke arah Orange Buff dan bahkan Drian. Drian langsung ditampol satu terakhir tapi dan Sonata jarak dekat. Bahkan aja basic damage dari Kairi tapi ternyata Valentina yang berhasil mengamankan tapi di area tengah. Untuk kali ini Keyboy lenyap. Oke, dan bahkan Kairi masih mencoba untuk mempertahankan outer turret di arah middle. Dipaksa untuk mundur dan direlakan sudah. Outer turret di arah tengah dan nantinya Clay makin bisa leluasa lagi untuk bisa mengambil rumputan. Ya menurutku yang efektif dari RRQ sekarang adalah bagaimana cara dari RRQ bisa nge-zoning out. Dan kalau dari emblemnya sekarang Kairi dia menggunakan Quantum Charge. Jadi dia butuh movement speed extra untuk bisa kabur. Hampir sama konsepnya dengan beberapa hero yang memang butuh skill escape. Jadi gak hanya mengandalkan dari rondonya. Dia gak punya flicker kalau jadi marksman. Dia adalah jungler jadi retribution. Jadi ya salah satu skill escape-nya dia nantinya adalah Quantum Charge. Yap, sementara untuk sekarang akankah menjadi sebuah pertemuan kembali? Karena Tyron Riven, Tyron Rex udah mulai connect dan Keyboy langsung menggila dari tersebut. Tapi Madras udah connect pulang ke arah beberapa player. Di bagian belakang ada sebuah band yang begitu menyakitkan. Tapi Skylar dan juga Percy menggila sama untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Drian. Hanya saja Drian masih punya Rock Wave yang diambil dari Clay. Yap, 3 player hilang dari Onyx. Dan agresivitas dari RRQ sekarang udah mulai gak kebendung lagi sih. Ini udah bener-bener didominasi map awareness dan juga map control yang begitu luar biasa. Dan bahkan tarik-tarik dari RRQ belum ada yang tersentuh sama sekali. Yap, itu adalah kombinasi dari Blade of the Ocean dan juga adanya Penetrate yang terjadi tadi. Jadi banyak efek-efek yang bisa diberikan oleh RRQ karena mereka punya sisi sekarang. Ya, dan itu pick off yang mahal banget sih. Damage yang masuk. Dengan adanya tabrakan Tyrant's Revenge juga membuat akhirnya pergerakan dari Onyx sangat-sangat terhambat. Oke, dengan adanya Uranus masih coba untuk cut wave di arah bottom lane. Tapi itu nggak cukup untuk create space dari teman-teman Onyx karena invasinya udah terus-menerus bergulir. Yap, tapi tetap di mana dari Kairi sendiri dia butuh waktu untuk mengumpulkan item dia karena tertekan dengan selama ini ya. Dari key talentnya juga dia ada Quantum Charge. Tadi sempat kita lihat sedikit Quantum Charge. Wah, Bootsnya sendirian terjebak. Ini dia, ini yang dirasakan oleh Banana tadi di game yang pertama. Uranusnya under. Iya, dipegang sekarang. Iya, dan sekarang langsung dipegang begitu saja. Dia pun ingin membuka, mencoba untuk memanjangkan landing. Gak bisa Om. Ini di mana-mana loh. Versi lihat ada lagi di sini sekarang. Cepet banget. Yap. Rotasinya cepet. Cepat, kuat, dan bisa semuanya sekarang. Benar. Pakai Season Hunter kan. Jadi lebih cepat lagi untuk dapetin buff demi buff. Dan sekarang udah level 11. Oh. Kita lihat Kairinya oke masih gak terlalu tertinggal. Buset, dan mereka all in-nya langsung ke arah Keyboy. Tapi Badas dengan satu inspire langsung diaktifkan dan menghilang. Langsung udah Nomi dari masing-masing romer yang menghilang. Sementara Versing banyak connect, Rocknya dikeluarkan. Bootsnya langsung hilang. Dengan sangat cepat tapi Versing tertinggal sendirian. Versing masih berusaha kabur dari tersebut. Dan Skylar set up posisi. Backupan udah siap langsung dia lakukan. Yap, dan Versingnya memang masih bisa mundur ya, masih bisa bertahan. Bahkan initiative yang dilakukan oleh Onyx masih belum maksimal. Mencoba mempertahankan inner turretnya tapi memang sulit banget. Dan Banana. Itu dia penetrasi ya. Sakit banget. Belum lagi efek knock-up yang dihasilkan oleh Banana. Yap. Flank dari Banana tadi yang memang cukup mengejutkan. Dan tampaknya Drian juga terkejut tadi. Sehingga dengan tumbangnya Drian sekarang terbuka kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan lihat lagi dan lagi invasi
menjadi kunci utama untuk RRQ agar bisa menang. Membuat Kairi under level. Wah ini lu punya Paku itu lu punya kuasa ya, bener-bener kelihatan banget. Agresivitasnya oke, orange buff masih bisa di-secure oleh Kairi yang memang masih mengejar nih dari segi ketertinggalannya. Inner turret juga udah dirontokkan untuk saat ini. Yep. Dan sekali lagi sih, Pakito memang punya banyak ekstra movement speed tadi. Yep. Dengan Quantum Charge kan Pakitonya. Oh sorry, dia ada Quantum Charge. Oh, dia Dia ini. pakai Breath Smite dengan agility combo. Benar, ada perbedaan lagi ya. Betul, ada Ada perbedaan, perbedaan yang dipakai. lagi yang digunakan oleh Banana dan juga Boots. Nyari sustain lah ya, Lebih sustain benar, ada 5% setiap 6 second, lumayan lah ya. lumayan. Benar, karena ada 2 marksman loh ujung-ujungnya di dalam satu tim ini. Betul. Itu yang harus dihadapin, ada 2 damage dealer yang sangat berbahaya. Yep. Makanya dia menggunakan Breath Smite dan juga mengamankan dulu durability yang dia punya. Dia mengamankan regen SP yang ada, tapi Boots pergi lagi. Ini, Skylar udah level 14. ya, ini Skylar kayaknya damage-nya udah tidak terbendung. Harusnya. Betul. Harusnya udah gak terbentuk banget karena untuk sekarang Banana mencoba untuk bisa mengganggu dan membuka bagaimana peperangan yang akan terjadi barusan. Ada Cleo maju dan cewek yang terkena. Tapi Boots berhasil kabur ke bagian belakang. Walaupun mereka kehilangan cewek tapi setidaknya mereka masih bisa mempertahankan satu best targetnya. Yap, 3 base turretnya masih mencoba untuk dipertahankan, tapi ini dia sebuah kejutan dari Clay yang selalu bisa menargetkan dirinya untuk hero-hero yang cukup penting sebagai damage dealer dan base turret dari Mila pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Yap, sekarang ada Oracle di dalam tubuh dari Banana. Banana akan semakin pede lagi untuk regen SP-nya dengan sangat-sangat tinggi. Ada 4 player, bahkan 5 player dari RRQ, 5 versus 5. Ini masih menit ke-11. Akankah mereka menyelesaikan game ini? Tapi sekarang Golden Staff di tangan cewek, semakin cepat lagi. Oke, tapi ini dari Onyx mereka gak bisa membuat movement yang terlalu maju juga ke depan. Karena jelasnya segala rumput bakal diisi. Rumput kirinya, rumput kanannya. Ya, ekstra waspadanya adalah ini siapa dalamnya? Apakah Pakito atau Kadita yang ada di dalam? Even pun Naomi ya. Dan dari tadi kita bisa lihat Kibo yang memang ada di lini depan. Itu udah gak segan-segan dari RRQ dengan keunggulan yang mereka miliki. Wah. Dimakan aja. Benar, Dan karena akhirnya padahal nggak- itu Kiboy. Iya, dan akhirnya gak ada sisi kan. Gak ada Betul. badan lagi dan akhirnya backline-nya terekspos. Betul, jadi untuk badan dari Onyx mereka cuma punya 2 sih. Dan lebih memang menitik beratkan ke Kiboy. Bukan ke Uranus karena ya Boots sendiri lagi under sekarang. Dan target IMU-nya memang berkali-kali kalah Rough Wave. Dan itu nggak cukup damage-nya untuk bisa numbangin Baxia yang memang udah snowballing abis nih. Oke. Sementara cewek ya mau gak mau ya dikasih makan dulu. Wave minion yang datang, makan. Makan. Wave Terpaksa. minion yang datang, ambil. Nah ini susahnya nih ya, dengan 2 marksman. Mau yang mana dulu nih Yep. yang dimakanin sekarang? Karena dua-duanya lagi under juga. Betul. Untuk area sekarang yang hanya dimilikin oleh cewek. Dead Sonata iya area, tapi itu ultimate. Yes. Berbeda. Nih, dan wah, ada Rough Wave lagi. Clay ini sering memberikan serangan kejut ya. Betul. Ya nggak apa-apa sih, dan itu juga sebenarnya bisa memancing penggunaan dari Purify. Yep. Dari lawannya sendiri, dan bahkan sekarang untuk Lordnya bakal spawn. Dan kemungkinan kalau mau di kontes pun mereka harus hati-hati banget ya, karena rumput harus dibersihkan. Bentar, ini recall-nya Naomi ada di dekat map kiri nih. Coba lihat. Meto, recall-nya nah, Loh iya di situ Recall-nya ya. di situ. Recall-nya di situ. saya salfok. Beda juga ya. Jauh ya. Jauh di situ loh. Boleh. Boleh. Boleh, oke. Tapi sekarang coba lihat Clay-nya. Memasang badan, mencari formasi, membuat sebuah perimeter. Tidak ada yang boleh lewat. Dan benar, pemain dari Onyx semuanya hanya ada di dalam base turret. Dan kembali ya, titik tumpunya dari Skylar yang snowballing tapi Boots tertangkap. Boots-nya sendirian, Boots numpang lewat. Tapi ada Banana. Langsung saja membegal. Boots mau pergi ke arah mana, tapi Boots-nya sepertinya masih bisa menyelamatkan diri. Tapi Banana Naomi. belum mau menyelamatkan. Tapi Naomi hadir untuk menabrak. Versi ditabrakin lagi. Boots tidak boleh pulang. Dikeker dari jauh dan Skylar yang benar-benar udah snowballing level 15 yang sudah dimiliki. Ini udah makin menjadi mimpi buruk untuk Onyx dengan 11.000 net worth. Selisihnya dan bahkan turret dari RRQ pun masih belum ada yang berhasil untuk dihancurkan. Yap, Clay duluan. Versik masih berputar tapi mendadak Banana hadir. Ada Badal yang connect Maya Sonyu-nya. Sementara Versik masih berputar Raja. Ada Lord, ada Tyrant Revenge. Connect pula, penetration-nya, Kibonya hilang. Dan base-nya satu sama. Satu sama sang raja dari segala raja masih bisa untuk menyusul.